Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ida Nadian dengan NIM 2001011010006 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia akan mempresentasikan terkait dengan etika profesi dari sistem informasi, modul bagian 9 hingga 14 untuk memenuhi tugas mata kuliah dengan dosen pengaku Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom M.Com. Adapun isi materi dari etika profesi sistem informasi ini terbagi menjadi 6 poin, yaitu yang pertama profesionalisme kerja bidang umum dan IT, kemudian organisasi dan kode etik, yang ketiga cyber etik, yang keempat etika bisnis dan e-commerce, yang kelima hak kekayaan intelektual atau HKI, dan yang terakhir yaitu cybercrime. Baik, adapun yang dimaksud dengan etika profesi secara keseluruhan dapat didefinisikan sebagai aturan yang berlaku dalam hubungan manusia dan memiliki nilai-nilai standar yang diatur pada kode etik profesi. Untuk poin yang pertama yaitu terkait dengan profesionalisme kerja di bidang umum maupun IT. Adapun yang dimaksud dengan profesi ini adalah didefinisikan sebagai karir atau posisi yang membutuhkan keterampilan yang didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan tertentu sesuai dengan standar yang telah ditentukan, serta tentunya juga memenuhi tugas dan mematuhi kode etik yang ditentukan. Hal ini dikemukakan oleh Abud dan Merabau pada tahun 2020. Adapun profesional ialah mengacu pada kemampuan untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang materi pembelajaran serta memungkinkan untuk dapat membimbing siswa, menurut Apriando tahun 2018. Yaitu profesionalisme ini didefinisikan sebagai individu komitmen terhadap seperangkat norma, kode etik, atau kategori atribut yang mencirikan perilaku yang diakui dalam bidang tersebut. Ini dikemukakan oleh Desmond tahun 2018. Jenis dari pekerjaan IT terbagi menjadi beberapa bidang. Di antaranya yaitu software, hardware, operasional sistem informasi, dan pengembangan bisnis IT. Untuk bidang software sendiri, di antaranya adalah sistem analis, programmer, web designer, dan web programmer. Adapun untuk bidang hardware, ini misalnya meliputi technical engineer, networking engineer, yang terkait dengan engineering. Yang ketiga yaitu pada bidang operasional sistem informasi, misalnya adalah EDV operator dan sistem administrator. Dan yang terakhir yaitu pada bidang pengembangan bisnis IT, itu meliputi dosen atau peneliti, kemudian ada para administrator untuk administrator database atau operator operating system maupun ERP pada suatu perusahaan. Poin selanjutnya yaitu terkait dengan salah satu etika dari profesi di bidang IT, yaitu etika programmer. Beberapa etika seorang programmer ini diantaranya adalah meliputi integritas, transparansi, menghormati privacy, kemudian juga harus menjaga kualitas dan profesionalisme, tentunya juga perlu tanggung jawab sosial yang tinggi, menghormati hak cipta, serta berkolaborasi dan komunikasi yang efektif dengan tim. Pada poin selanjutnya yaitu terkait dengan ciri-ciri profesionalisme di bidang IT. Ini meliputi beberapa poin penting, yaitu
tentunya harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berkaitan dengan teknologi informasi atau IT. Seorang profesional bidang IT juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisis sistem atau software. Tentunya mereka juga perlu disiplin dalam bekerja dan mampu bekerja sama dalam tim dan cepat dalam menghadapi masalah-masalah yang ditemukan. Poin yang kedua terkait dengan organisasi dan kode etik yang mengimbangi kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan dari profesi itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan organisasi profesi adalah suatu organisasi yang didirikan oleh dua atau lebih orang yang memiliki profesi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi profesi ini juga merupakan organisasi dari praktis. Organisasi profesi ini juga merupakan organisasi dari praktisi yang menilai atau mempertimbangkan kompetensi profesional seseorang atau yang lain dan mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang tidak dapat dilaksanakan secara independen sebagai individu. Beberapa contoh organisasi profesi yang ada di Indonesia antara lain adalah PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian ada juga IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ada juga PPNI, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ada pula PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pula IAII, yaitu Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan kode etik adalah prinsip atau aturan yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau profesi untuk mengatur bagaimana anggotanya berperilaku di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas dan melindungi kepentingan dari semua pihak yang terlibat. Prinsip dasar dari etika profesi ini meliputi integritas, kompetensi, kerahasiaan, objektivitas dan kemandirian, tanggung jawab sosial, kepatuhan hukum, serta komunikasi dan kerjasama. Untuk poin yang ketiga yaitu terkait dengan cyber ethic, meliputi cyber world dan information system. Yang dimaksud dengan cyber world di sini adalah dunia maya, yaitu konsep yang mencakup semua aktivitas, entitas, dan interaksi yang terjadi di dunia maya. Ini tentunya mengacu pada ruang virtual atau lingkungan digital yang terbentuk melalui jaringan komputer dan internet. Melalui platform online seperti media sosial, forum, atau aplikasi pesan instan, saat ini orang dapat berinteraksi satu sama lain, berkomunikasi, bekerja sama, dan mengakses sumber daya yang ada di jaringan komputer yang terhubung. Kenapa cyber ethic ini cukup penting untuk dipahami? Tentunya hal ini adalah untuk mencegah kejahatan di dunia cyber dan melindungi para cyber citizen atau warga dunia maya hingga mereka bisa lebih bertanggung jawab pada datanya masing-masing. Kemudian juga dapat menghubungkan kewirausahaan dan berbagi pengetahuan satu sama lain. Hal ini tentunya juga akan meningkatkan keterlibatan banyak anggota bahkan hingga internasional. Adapun terkait dengan information system secara keseluruhan, hal ini akan memainkan peran penting dalam pengelolaan maupun pemanfaatan data untuk mendukung proses organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif di berbagai fungsi dalam organisasi tersebut. Dari cyber ethic dapat
melibatkan banyak hal. Sama halnya dengan pelanggaran etika dalam bermasyarakat, pelanggaran cyber etik atau pelanggaran etika di internet ini akan terlihat di dunia maya. Jika penyelidikannya menunjukkan pelanggaran hukum, maka perangkat hukum juga sudah dapat menentukan sanksi yang akan diterima. Dan ada aturan-aturannya juga. Beberapa pelanggaran cyber etik ini diantaranya adalah seperti pelanggaran privasi, serangan cyber, penyebaran informasi palsu atau hoax, pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual, kemudian termasuk pula pelecehan online dan pencemaran nama baik, serta cyberbullying dan penipuan online. Untuk poin yang keempat, terkait dengan etika bisnis dan e-commerce mengenai prinsip-prinsip dari etika tersebut. Alasan dari bisnis perlu dilandasi etika tentunya hal ini agar dapat mempertahankan reputasi dan kepercayaan, selanjutnya juga dapat menjaga hubungan baik dengan pelanggan, meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan, dengan karyawan, dan menjaga kepatuhan hukum. Hal ini juga dapat mendorong inovasi dan keberlanjutan dari bisnis tersebut, serta menghindari skandal dan kontroversi yang tidak diperlukan dalam pengembangan bisnisnya. Adapun model hukum untuk bisnis e-commerce ini meliputi beberapa seperti serangkaian undang-undang dan peraturan yang dikenal sebagai model hukum e-commerce yang mengatur transaksi dan aktivitas perdagangan elektronik. Model-model ini berfokus pada masalah hukum yang berkaitan dengan bisnis online, perlindungan konsumen, keamanan data, kekayaan intelektual, kepatuhan hukum dalam e-commerce. Salah satu yang menjadi acuannya adalah Ancestral Model Law on Electronic Commerce tahun 1996 sebagai salah satu komisi internasional yang berada di bawah PBB. Untuk poin yang kelima, yaitu terkait dengan hak kekayaan intelektual atau HK. Adapun yang dimaksud dengan HKI atau hak kekayaan intelektual adalah kumpulan hak dan kepentingan legal yang terkait dengan produk yang dapat dilaksanakan. Produk ini tidak berwujud atau intangible products dari aktivitas intelektual manusia yang disebut sebagai kekayaan intelektual. HKI melindungi karya kreatif dan inovatif yang dibuat oleh pikiran dan daya cipta seseorang. Tujuannya adalah untuk mendorong inovasi dan tentunya memberikan penghargaan kepada pencipta serta mencegah penggunaan atau penyalinan karya intelektual yang ilegal. Adapun ruang lingkup dari HKI ini terbagi menjadi dua poin besar. Yang pertama yaitu hak cipta atau copyright. Copyright adalah berupa hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Dan yang kedua yaitu hak kekayaan industri atau industrial property rights yang meliputi paten, merek, desain industri, dan rahasia data. Ada poin yang terakhir yaitu terkait dengan cybercrime dan cyber law. Adapun yang dimaksud cybercrime adalah mengacu pada aktivitas kriminal yang dilakukan menggunakan internet atau teknologi digital lainnya. Kejahatan dunia maya dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk peretasan, pencurian identitas, phishing, penindasan di dunia maya, penguntitan, dan penipuan online. Cybercrime ini dapat menimbulkan konsekuensi yang serius, termasuk juga kerugian finansial, kerugian reputasi, bahkan kerugian emosional. Saat ini lembaga penegak hukum juga memainkan peran yang sangat penting dalam menyelidiki dan menuntut cybercrime.
dan tentunya diperlukan kesadaran serta pemahaman yang lebih besar tentang kejahatan di dunia maya dari kalangan masyarakat umum sebagai user itu sendiri. Tipe-tipe dari cybercrime ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu berupa peretasan. Peretasan ini adalah akses yang tidak sah ke sistem komputer atau jaringan untuk tujuan mencuri data, mengganggu operasi, atau menyebabkan kerusakan. Kemudian yang kedua, pencurian identitas. Itu berupa penggunaan informasi pribadi orang lain untuk melakukan penipuan atau kegiatan kriminal lainnya. Yang ketiga yaitu phishing. Ini adalah penggunaan email penipuan, berupa email penipuan, pesan teks, atau situs web untuk mengelabui orang agar memberikan informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Kemudian ada pula cyberbullying, yaitu penggunaan teknologi digital untuk melecehkan, mengintimidasi, atau mempermalukan seseorang. Dan yang terakhir yaitu cyber stalking, berupa penggunaan teknologi digital untuk melacak, memantau, dan melecehkan seseorang. Terkait dengan cyber law, yang maksud dengan cyber law ini adalah mengacu pada aspek hukum yang terkait dengan penggunaan internet dan teknologi digital lainnya. Cyber law ini mencakup berbagai masalah hukum yang terkait di dunia maya, termasuk privasi, keamanan, kekayaan intelektual, dan kejahatan di dunia maya. Cyber law ini menjadi solusi untuk menghadapi cybercrime dan sangat penting dalam melindungi individu serta organisasi dari kejahatan dunia maya dan ancaman digital lainnya. Di Indonesia, pemerintah telah mewujudkan regulasi khusus mengenai cyber law ini yang diwujudkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Cyber law is important in protecting national defense, public safety, and global security. Berikut adalah referensi dari materi yang telah saya sampaikan. Terdapat beberapa jurnal saya review. Sekian materi terkait etika profesi sistem informasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.